Jadi wanita itu sekaligus menjadi pendamping yang bagus dan setia serta bijak pada laki-laki itu. Nah inilah maka dari itu Satrio Piningit tadi itu selalu didampingi oleh wanita yang cerdas, bijak dan berhati luhur, berarti suci dan luhur. Itu. Jadi itu yang membuat Satrio Piningit itu sukses. Nah iya, jadi Satrio Piningitnya laki-lakinya itu kencang gitu. Kalau laki-laki, kalau Satrio Piningitnya itu wanita, ya laki-lakinya harus ngerti fungsi apa yang harus dikerjakan seorang wanita dalam rumah tangga. Juga yang wanita itu kencang begitu ya. Sumber ada yang bilang kesuksesan Satrio Piningit nanti itu juga ada peran tokoh wanita di baliknya, di balik kesuksesan Satrio Piningit. Saya pikir sejak zaman dulu kala seorang wanita itu selalu megang peranan penting, ya, peranan penting sejak dulu kala. Ini oleh karena itu wanita itu biasanya yang mempunyai karakter 3 karakter. Sebagai Sembodro, sebagai Sri Kandi, sebagai Larasati. Arjuna mempunyai istri 3 itu sebenarnya seorang wanita yang berjiwa Sembodro, berjiwa Sri Kandi, berjiwa Larasati. Artinya seorang laki-laki kalau mempunyai seorang istri, di mana istri itu lugu, sederhana, ya, tidak pernah kakean cincong, tidak pernah gini, tahu betul kalau dia itu fungsinya seorang wanita, ya. Jadi peribahasanya laki-laki kekayaannya 10.000, satu keluarga juga cukup, ya. 1 juta juga tidak dihabiskan semua. Mungkin yang 990.000 ditabung untuk kalau ada apa-apa, kayak ada apa-apa gitu. Bijaknya seorang wanita seperti itu, seperti Sembodro. Tetapi sebagai seorang wanita di mana laki-laki apalagi sekarang bekerja sudah banyak di luar negeri, keluar pulau segala macam. Jadi wanita berani menjadi Sri Kandi. Makanya digambarkan di gegernya ini ada panah. Artinya berani perang. Jadi pada waktu suami pergi kemana-mana untuk mencari nafkah demi kepentingan keluarga, wanita itu harus berani melindungi kewibawaan keluarga. Nah, yang ketiga Larasati. Laras itu ngelaras, hati itu hati. Jadi wanita itu sekaligus menjadi pendamping yang bagus dan setia serta bijak pada laki-laki itu. Nah inilah maka dari itu Satrio Piningit tadi itu selalu didampingi oleh wanita yang cerdas, bijak dan berhati luhur, berarti suci dan luhur. Itu. Jadi itu yang membuat Satrio Piningit itu sukses. Nah iya, jadi Satrio Piningitnya laki-lakinya itu kencang gitu. Kalau laki-laki, kalau Satrio Piningitnya itu wanita, ya laki-lakinya harus ngerti fungsi apa yang harus dikerjakan seorang wanita dalam rumah tangga. Juga yang wanita itu kencang begitu, ya. Jadi sebetulnya yang tadi 3 itu bukan istri 3 ya, bukan istri 3 karakter. 3 karakter. Apa tadi yang dari Sembodro, Sri Kandi, Larasati. Dan anehnya digambarkan dalam pagelaran wayang, dari semuanya ini yang justru besok akan melahirkan Satrio Piningit si Sembodro. Si Sembodro ini karena dia itu lugu jujur gitu, lugu jujur lah. Sembodro punya anak Abimanyu, Abimanyu punya anak Parikesit, Parikesit nanti punya anak Gambiranom. Nah, Gambiranom inilah sebenarnya Ratu Adil nanti itu. Gambiranom itu nanti yang. Tapi kira-kira masih ada terah dari Bung Karno nggak yang itu? Bisa juga ada, bisa juga tidak. Meskipun terah Bung Karno kalau tidak menghayati sentuhan dalam hati kecil apa yang dilakukan oleh Bung Karno, bisa juga tidak. Orang lain pun sangat memungkinkan kalau dia sejak awal itu sudah begitu sangat merasa bahwa dirinya itu adalah
putra Bung Karno, anak Bung Karno, murid Bung Karno, seperti itu bisa juga. Ya. Artinya yang pasti Satrio Beringin nanti itu pengamal ajaran, benar? Nah, karena pengaruh ajaran tadi itu. Okay. Okay. Jadi bisa keturunan biologis, bisa tidak, tapi yang jelas pengamal ajaran Bung Karno. Iya. Karena untuk melaksanakan marhanisme tadi ya. Betul. Oke. Kemudian kembali ke channel kami Cakrawala Institute yang kan yang mengaku-ngaku Satrio Beringin semakin banyak nih, yang semakin kesana semakin banyak yang mengaku-ngaku. Ini ada juga yang tadi seperti yang bilang yang tidak percaya pada itu, justru mereka menyaksikan kehidupan kita. Ini menyikapinya gimana yang semakin banyak yang mengaku ini? Ya, saya menyikapi wajar-wajar saja ya. Berarti ini mereka itu tersentuh oleh keadaan politik yang ada, keadaan ekonomi yang ada, sehingga kekesalan hatinya ditambah cooling down beberapa bulan ini semakin cara-caranya semakin budrek Mas. Penampilannya karena dia itu merasa sering laku, sering ini, sering sowan ke orang tua-tua, sering gini, dan orang tua itu umumnya itu memang bombong pada mereka itu memang bombong, ya, supaya mereka nggak ceklek, supaya mereka nggak gitu. Tapi orang tua-tua di Pulau Jawa ini umumnya itu banyak memberi memberi hati kepada anak-anak muda, tapi kadang-kadang tidak rasional. Tidak rasionalnya bagaimana? Dia menuntut si anak muda itu supaya nanti itu menjadi pemimpin yang akan datang. Nah, pemimpin yang akan datang itu yang bagaimana? Ilmunya yang bagaimana? Syaratnya yang bagaimana? Sebenarnya tidak menguasai, ya. Hanya tuntutan hati aja yang sebagai orang tua kadang-kadang anak-anak muda dikondisikan gitu. Okay.